Joko Tarub adalah seorang pemuda dewasa yang tampan dan rupawan. Suatu hari, ketika Joko Tarub hendak berburu, terdengarlah suara sesuatu di tengah hutan. Terdengar suara wanita yang kurang jelas ditelan oleh dedaunan. Karena penasaran, Joko Tarub pun mengendap-endap menghampiri di mana letak suara tersebut. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Di kehidupan yang serba sederhana, Joko Tarub dan Mbok Rondo jalani dengan sepenuh hati. Setelah pulang dari kegiatan berburunya, Joko Tarub sangat terkejut melihat ibunya yang sedang berbaring lemah di kamar. Mbak Rondo! Mbak! Mbak Rondo! Tolong! Tolong! Ibu, Kang Jaka! Ibumu! Tolong! kenapa dengan ibuku, Laras? Aku tidak tahu, Kang Jaka. Ibu, bangun, Bu. Ibu, Jaka, maafkan semua kesalahan ibu, nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu, Jaka. Cepatlah mencari pendamping hidupmu, nak. Biar nanti ada yang mengurusmu, Jaka. tidak, Bu. Ibu tidak boleh berbicara seperti itu. Jaka. Ibu, tidak, Bu. Ibu, Ibu! Ibu! Setelah kepergian Mbok Rondo, ia terlihat menyendiri dan terlihat selalu murung. Hingga suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikiran dan kesedihannya. Suatu hari, hiduplah 6 saudari bidadari yang berbahagia dengan kehidupan mereka. Mereka selalu menghabiskan waktu bermain dan juga bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Kakak. Ada apa kok lari-lari? Kalian kenapa? Kakak, pada ngapain di sini? Nggak lagi ngapa-ngapain kok, kita lagi ngobrol aja. Iya nih, kita tuh lagi bosen banget di istana. Wah, pas banget. Gimana kalau kita keluar istana? Emang mau kemana? Kita mandi di sungai. Wah, boleh banget tuh. Kita kan juga udah lama nggak main ke sungai. Iya mau, seru tuh, pasti. Iya kak, ayo kita pergi sekarang kak. Tapi tunggu sebentar ya. Kakak harus minta izin dulu sama ayah anda. Kalau ayah anda mengizinkan, kita akan pergi hari ini juga. Iya,
Ayo minta izin sekarang, Kak, sebelum matahari terbenam. Ayahanda, ibunda, saya dan adik-adik ingin meminta izin pergi ke Mayapada ya. Mereka ingin sekali untuk mandi di sungai. Ya nak, bagilah. Tapi ingat, ketika trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus segera kembali ke istana. Iya, Ayahanda, kami semua mengerti. Baiklah Ayahanda, kita semua akan segera kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Hati-hati ya, Nak. Jangan lupa pesan dari Ayahanda. Baik, Ibunda. Suatu ketika, Jakataruk sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sembari berburu untuk makan siang. Tanpa disengaja, ia mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sepertinya aku mendengar suara canda wanita. Tapi di mana ya? Wah, ada 6 wanita cantik ternyata. Mungkin salah satu dari mereka adalah jodohku. Cepat adik-adikku, trompet kayangan sudah berbunyi. Ayo kita kembali ke kayangan. Tunggu sebentar, selendang merahku tidak ada. Bagaimana ini? Selendang merahku hilang. Waduh, ayo kita cari selendang milik adik Wulan. Ayo. Di mana ya? Apa di atas pohon? Apa jangan-jangan kamu yang menyembunyikan? Hah? Tidaklah. Kami sudah mencoba mencari selendang adik, tapi tak kunjung kami temukan. Maaf ya Nawang Wulan, kami harus segera pergi. Lihatlah, hari sudah beranjak gelap dan ini akan membahayakan buat kita semua. Itu benar Nawang Wulan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jaga dirimu baik-baik ya. Tidak, jangan tinggalkan aku. Selamat tinggal adik Wulan. Tidak, aku tidak mau di sini sendirian. Kelima bidadari itu meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi sungai. Saat mendengar Nawang Wulan menangis, Jakataruk datang menghampiri Nawang Wulan. Mengapa engkau menangis, gadis cantik?
Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke Kayangan tanpa selendang itu. Kayangan? Jadi, kau adalah seorang bidadari? Tidak usah takut begitu. Aku tak akan melukaimu, bidadari cantik. Daripada tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Benarkah? Iya, kau bisa tinggal selama apapun yang kau mau. Pakailah ini. Terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku Nawang Wulan. Nama yang bagus. Aku Jaka Tarub. Ayo ikuti aku. Setelah sampai di Kayangan, para bidadari takut untuk menghadap sang ayah dan ibunya. Karena mereka tahu bahwa ayah dan ibunya akan marah jika mengetahui mereka pulang tanpa sang adik Nawang Wulan. Kenapa kalian cuma berlima? Kemana adik kalian Nawang Wulan? Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa adik kalian? Maafkan kami ayahanda, ibunda, adik Nawang Wulan tidak bisa kembali ke Kayangan karena selendangnya hilang tadi di sungai. Ayahanda kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami ayahanda. Sudahlah, jangan menyalahkan mereka. Mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Sekarang lebih baik kalian bersih-bersih dan istirahatlah di kamar kalian masing-masing. Baik ibunda. Patih, Ya, Yang Mulia. apa yang harus kita lakukan untuk Nawang Wulan? Hamba setuju dengan perkataan Ratu Sekardewi. Yang Mulia, mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Jadi kita hanya bisa berharap supaya tidak terjadi apa-apa kepada Nawang Wulan. Baik kalau begitu. Hari demi hari dijalani oleh Nawang Wulan bersama Jaka Tarub. Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Namun, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Yang tak lain adalah Laras dan Arya. Mereka berencana untuk menghancurkan hubungan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Ada apa? Aku benci hubungan mereka. Aku pun sama halnya dengan kamu. Kita harus menghancurkan hubungan mereka. Tapi apa rencanamu? Kamu harus membantu aku untuk mendapatkan Mas Jaka. Baik, aku akan bantumu. Tapi apa imbalannya untukku? Imbalannya untukmu, aku akan membantumu untuk mendapatkan Nawang Wulan. Baiklah, aku setuju. Tanpa sengaja, Laras bertemu dengan Nawang Wulan di tengah jalan. Heh, Nawang Wulan, emangnya kamu nggak tahu kalau Kang Jaka itu mencintai wanita selain kamu? Tidak mungkin. Mas Jaka hanya mencintaiku. Memangnya wanita mana lagi yang dicintai Mas Jaka selain aku? Aduh, Nawang Wulan, wanita itu akulah, Laras. Jangan tinggi hati kamu ya Laras. Mas Jaka nggak mungkin mencintai kamu. Ketika tiba di rumah,
Nawang Wulan melihat Joko Tarub di halaman rumah sambil menikmati udara sore. Mas Jaka, Iya, ada apa Wulan? apakah kau mencintai wanita lain selain aku? Kau ini bicara apa sih? Apakah kau mencintaiku? Iya Nawang Wulan, aku mencintaimu. Aku telah lama mencintaimu sejak awal kita bertemu. Memangnya, mengapa kamu bertanya seperti itu? Tapi Laras bilang kau mencintai Laras. Laras keterlaluan. Nawang Wulan, dengarkan aku. Aku telah lama mencintaimu. Jika kamu masih tidak percaya, aku siap untuk menikah denganmu. Apakah engkau mau menikah denganku? Benarkah? Ya, aku mau menikah denganmu. Jaka Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah. Setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub sudah cukup lama, mereka dikaruniai anak yang bernama Nawang Asih. Setelah Nawang Asih beranjak dewasa, permasalahan antara Joko Tarub dan juga Nawang Wulan mulai muncul. Sedangkan Arya terus menghasut Joko Tarub untuk mencari tahu lebih dalam tentang Nawang Wulan. Jaka, apakah kamu tidak curiga pada istrimu itu? Apa maksudmu? Bukankah selama ini istrimu Nawang Wulan selalu melarangmu untuk tidak membuka bakul yang ia gunakan untuk menanak nasi? Ya, itu memang benar. Tapi apa masalahnya? Apa kamu tidak curiga kenapa beras di lumbungmu masih utuh, seolah-olah tidak pernah digunakan? Pada saat Joko Tarub pulang ke rumah, ia melihat sang istri yang sedang memasak nasi. Wah, rupanya kau sudah pulang. Iya, ada apa memangnya? Bolehkah aku minta tolong? Meminta tolong untuk apa? Tolong jagakan api ini ya, karena aku sedang memasak nasi. Memangnya engkau mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Baiklah. Tapi ingat, Mas Jaka tidak boleh membuka kukusan ini. Dan Mas Jaka harus ingat dengan janji Mas Jaka. Tenang saja, aku tidak akan lupa dengan janjiku. Oh iya, apakah perkataan Arya yang tadi itu benar? Ternyata selama ini Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Pantas saja selama ini padi di lumbung masih banyak. Sedang apa kau, Mas Jaka? Aku tidak sedang apa-apa. Aku harus pergi ke ladang. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga, Nawang Wulan curiga pada Jaka Tarub karena setangkai padi yang di dalamnya masih tergolek. Taulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah Nawang Wulan mulai menumbuk dan menapi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya yang terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi.
Dan akhirnya Nawang Wulan tahu siapa yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Ternyata selama ini Mas Jaka yang menyembunyikan selendangku. Ini keterlaluan. Apa maksud dia begitu? Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke Kahyangan dan meninggalkan Jaka Tarub serta Nawang Asih. Mas Jaka, teganya kau membohongiku selama ini. Ternyata kau yang mencuri selendangku. Maafkan aku, Nawang Wulan. Aku mengaku salah. Kau memang telah salah, Mas Jaka. Tinggallah kau di bumi tanpaku. Aku sudah tidak bisa hidup di bumi lagi. Tetapi Nawang Wulan, bagaimana dengan anak kita, Nawang Asih? Uruslah Nawang Asih dengan baik. Tapi aku tidak sanggup menjaga Nawang Asih seorang diri. Aku percaya kau bisa menjaga dia dengan baik. Ibu, jangan tinggalkan kami, Ibu. Jangan bersedih, Asih. Masih ada ayahmu di sini. Tapi Bu, aku ingin Ibu bersama kami di sini. Ibu. Lihatlah, Nawang Wulan. Apakah engkau tega meninggalkan kami? Tapi di sini bukan tempatku. Tempatku adalah di Kahyangan, bukan di sini. Ibu, apakah Ibu kembali lagi di sini? Ibu tidak yakin akan hal itu, anakku. Kenapa, Bu? Karena rumah ibu bukan di sini, Nak. Apakah engkau akan kembali ke Kahyangan, Nawang Wulan? Ya, aku akan kembali ke Kahyangan. Lalu, bagaimana jika kami merindukanmu? Kenanglah aku ketika kalian melihat bulan, maka aku akan menghibur kalian dari atas sana. Nawang Wulan pun kembali ke Kahyangan, meninggalkan Joko Tarub dan juga Nawang Asih. Sejak saat itu, Joko Tarub dan Nawang Asih selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan dan untuk mengobati rasa rindunya kepada Nawang Wulan.